Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 262. Pokok bahasan edisi ini adalah transformasi kalimat A milik B dari sekarang ke lampau. Kalimat A milik B mulai dikenalkan pada edisi 100. Ya, pada edisi 100. Jadi 162 edisi yang lalu. Kemudian transformasi artinya perubahan. Jadi perubahan kalimat A milik B dari sekarang ke lampau. Yang kita pelajari pada edisi 100 adalah kalimat A milik B sekarang, ya. Pada edisi ini coba kita ubah ke kalimat A milik B lampau. Poin 1, kalimat A milik B sekarang merupakan kalimat ismiyah tipe 1. Jadi kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar yang mengacu pada pola A plus li B. Jadi li itu artinya milik. Li itu harful jar. Dalam pola ini mengandung makna milik. Jadi A milik B. Dalam bahasa Arab, milik itu dinyatakan dalam kata depan, preposisi. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, juga demikian. Milik, ya. Jadi A plus li B artinya A milik B. Contoh, al-baitu li Muhammadin. Al-baitu itu A, li itu li, B-nya Muhammadin. Artinya rumah itu milik Muhammad. Rumah itu milik Muhammad. Kalau dalam bahasa Inggris, the house belongs to Muhammad. Al-baitu li Muhammadin, rumah itu milik Muhammad. Milik itu harful jar li, ya. Kemudian contoh kedua, as-sayyaratu lahu aidan. Mobil itu miliknya juga. Dalam contoh 1, B-nya itu dinyatakan dalam kata benda Muhammad. Sedangkan dalam kalimat contoh 2, pemilik itu B itu dinyatakan dalam kata ganti. Oleh karena itu kita menggunakan kata ganti majrur bersambung, ya, oleh karena didahului oleh harful jar li. Perhatikan sekali lagi, kalau li ini diikuti oleh kata benda, dia berharokat kasrah, li Muhammadin, milik Muhammad. Tapi kalau dia diikuti oleh kata ganti, dia berharokat fathah. Jadi miliknya itu lahu, bukan lihu. Milikmu itu laka, bukan lika. Miliknya perempuan, laha, bukan liha. Milik kalian lakum, ya, milik kalian lakum, bukan likum. Tetapi apabila la itu diikuti oleh kata ganti majrur bersambung dhamir mutakallim i, ini berharokat i, berkasrah li, milik saya. Itu karena pengaruh ya itu, ya. Oke. Jadi kita lihat al-baitu as-sayyarah itu berfungsi sebagai mubtada, li Muhammadin lahu berfungsi sebagai khabar. 2, kalimat A milik B sekarang diubah ke kalimat lampau dengan kana jika A maskulin, laki-laki, dan dengan kanat jika A feminin. Ini 2 contoh pertama ini merupakan kalimat A milik B sekarang. Ya, jadi al-baitu li Muhammadin, rumah itu milik Muhammad. Kapan? Sekarang ini. As-sayyaratu lahu, mobil itu miliknya. Kapan? Sekarang. Jadi kalimat A milik B sekarang itu dapat diubah ke kalimat lampau dengan menggunakan kana apabila A ini laki-laki, gunakan kanat apabila A ini perempuan. Ya.
Dengan demikian, coba lihat nomor 1, A-nya itu laki-laki al-baitu. Kalau diubah ke dalam bentuk lampau, kita gunakan kana. Sehingga kalimatnya menjadi kanal baitu li Muhammadin. Artinya apa? Kanal baitu li Muhammadin, rumah itu dulu. Jadi kana atau kanan ini mengandung makna dulu. Rumah itu dulu milik Muhammad. Ya. Nah, kalau ini as-sayyarah, ini perempuan, oleh karena bertambah mutah, kita gunakan kanat. Kanatis sayyaratu li Fatimata. Mobil itu dulu milik Fatimah, ya, milik Fatimah. Nah, jadi kalau ini kalimat lampau ini kita ubah ke dalam kalimat sekarang, tinggal hilangkan kanat saja. Hilangkan kanat. Hilangkan kana al-baitu li Muhammadin, hilangkan kanat as-sayyaratu li Fatimata. Lihat dengan masuknya kana, al-baitu yang tadinya mubtada berubah menjadi ismu kana. Ismu kana itu marfu. Kemudian li Muhammadin yang tadinya itu khabar berubah menjadi khabar kana. Khabar kana itu mansub. Jadi oleh karena li Muhammadin itu prasajar majrur, maka bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya secara fisik, ya. Oke. Kemudian seandainya kalimat lampau ini kita kembalikan ke kalimat sedang, maka kita tinggal membuang kana ini. Jadi kanal baitu li Muhammadin, buang kana menjadi al baitu li Muhammadin. Kanatis sayyaratu li Fatimata, itu lampau. Mobil itu dulu milik Fatimah. Kalau kita ubah kalimat sedang, buang kanatnya. As-sayyaratu li Fatimata. Mengapa begitu? Oleh karena dalam kalimat ismiyah tipe 1, al-baiti itu berfungsi sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Dalam kalimat ismiyah tipe 1 lampau, al-baitu itu berfungsi sebagai ismu kana. Ismu kana itu juga marfu, sama kan? Marfu. Kemudian dalam kalimat ismiyah tipe 1 sekarang, li Muhammadin itu berperan sebagai khabar. Khabar itu marfu. Jadi li Muhammadin itu marfu. Jadi yang marfu itu kombinasi harful jar dan Muhammadin. Kemudian dalam kalimat ismiyah tipe 1 lampau, li Muhammadin itu berperan sebagai khabar kana. Ya, khabar kana. Khabar kana itu mansub. Oleh karena li Muhammadin itu harful jar plus kata benda atau al-jar wal majrur, maka bentuk mansubnya sama dengan bentuk marfu'nya. Li Muhammadin marfu', li Muhammadin juga mansub. Akibatnya kalau ini kita kembalikan ke kalimat ismiyah tipe 1 sekarang atau kalimat A milik B sekarang, maka tinggal buang ini. Karena dibuang kana al-baitu li Muhammadin, dibuang kanat al-sayyaratu li Fatimata, gitu kan? Oke, tiga. Jika A sama dengan kata ganti, ini A ini, mubtada ini, apabila kata ganti, maka kalimat A milik B diubah ke kalimat lampau dengan kana yang sesuai dengan A. Kana yang sesuai dengan A. Kalau bukan kata ganti, apabila ini laki-laki gunakan kana, apabila perempuan gunakan kanat. Tapi kalau ini kata ganti, maka gunakanlah kana yang sesuai dengan kata ganti. Jadi kita harus hafal tasrif kana, ya. Tasrif kana, kalau kata gantinya huwa, gunakan kana. Kalau huma, laki-laki, kana. Kalau hum, jamak laki-laki, gunakan kanu. Kalau perempuan, tunggal, kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum. Apabila A-nya itu engkau perempuan, kunti, ya. Kuntuma, kuntunna. Apabila saya, kuntu. Apabila kami, kunna. Jadi harus hafal tasrif, ya. Contoh, ada dua kalimat nih. Kalimat pertama, as-sayyaratu jamilatun. Ini kalimat A milik B
sekarang ya. Jadi dia itu kalimat ismiyah tipe 1. Ini mubtada, ini khabar. Mobil itu cantik. As-sayyaratu jamilatun. Kemudian kalimat kedua, mobil itu milik Hasan. Mobil itu maksudnya mobil yang pertama ini, mobil yang cantik itu milik Hasan. Seharusnya ini mobil itu diganti dengan kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab, kata ganti mobil itu hiya. Tapi dalam bahasa Indonesia, dia itu tidak bisa digunakan untuk bukan orang. Ya, mobil itu kan bukan orang. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia milik Hasan. Tidak ya. Jadi mobil itu dalam kurung hiya dalam bahasa Arab milik Hasan. Mobil itu dulu ya. Mobil itu dulu. Mobil itu ini di sini ada kata dulu sebetulnya. Berarti kalimat kedua ini kalimat A milik B lampau ya. Subjeknya kata ganti hiya. Oleh karena kata ganti maka kita gunakan kana yang sesuai dengan kata ganti itu. Kata ganti yang sesuai dengan hiya itu kanat. Kanat li Hasanin. Jadi maksudnya dia yang tersembunyi di sini, dia itu apa? Dia itu mobil itu milik Hasan. Dalam bahasa Indonesia kata ganti dia itu tidak bisa digunakan untuk bukan orang ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita ulangi lagi mobilnya. Mobil itu milik Hasan. Contoh kedua, al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Ini mubtada. Rumah itu cantik. Ini khabar. Ya, ini khabar. Kemudian rumah itu dulu. Di sini ada dulu menunjukkan bahwa kalimat kedua ini kalimat A milik B lampau. Milik Umar. Ya. Rumah itu kata gantinya huwa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, rumah itu tidak bisa diganti dengan dia. Dia milik Umar, tak bisa. Oleh karena dia itu hanya digunakan untuk orang. Dalam bahasa Indonesia ya. Makanya di sini saya tulis, saya ulangi lagi rumah itu, kemudian dalam kurung rumah itu kata gantinya huwa. Jadi kana li Umar. Jadi kana li Umar. Jadi rumah itu atau dia dulu milik Umar. Jadi huwa di sini tersembunyi di kana, sedangkan di sini di kanat ini tersembunyi hiya, ya. Ya. Ya, itulah kalimat A milik B lampau. Ya. Contoh latihan ya. Kantor-kantor itu milik perusahaan swasta. Kapan? Sekarang. Berarti ini kalimat A milik B sekarang. Kantor-kantor itu dulu milik pemerintah daerah. Jadi kalimat kedua ini kalimat A milik B lampau. Ya. Mari kita ini kan. Kantor itu maktab. Kantor itu maktab. Bentuk jamak dari maktab, makatibu. Jadi al-makatibu. Kantor-kantor itu. Ini mubtada. Kemudian milik li perusahaan swasta ya. Li perusahaan swasta li kita pakai alif lam. Oke, kita pakai alif lam. Li syarikati kalau pakai alif lam berarti dikombinasikan dengan li, alifnya hilang ya. Alifnya hilang, tinggal lamnya. Li syarikati milik perusahaan swasta. Swasta itu mahalliyun. Mahalliyun. Ini kata sifat. Mahalliyun. Berarti ini kata benda. Kata sifatnya harus selaras dengan kata benda. Kata bendanya pakai alif lam.
kata sifat juga harus pakai alif lam. Di sini alifnya nggak hilang ya. Di sini alifnya hilang oleh karena disambungkan dengan li. Ingat itu. Ada edisi yang menjelaskan itu. Li syarikatil mahalliyah. Li syarikatil, saya tulis ke atas. Li syarikatil mahalliyati. Mahalliyati. Ya, mahalliyati. Jadi oleh karena syarikah itu perempuan, maka ini pun harus diperempuankan. Bentuk perempuan dari mahalliyun, mahalliyatun, ya. Jadi oleh karena ada kata depan li, lil mahalliyati. Jadi li ini majrur, maka ini pun majrur, al mahalliyati. Kantor-kantor itu dulu milik pemerintah daerah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab, kantor-kantor itu harus diganti dengan kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arab, kata ganti untuk kantor-kantor itu hiya. Mengapa hiya? Oleh karena kantor-kantor itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Itu dalilnya. Maka hiya. Kalau dalam bahasa Inggris, kantor-kantor itu kalau diganti dengan kata ganti they. Mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia tak boleh ini kantor-kantor itu diganti dengan they. They itu hanya digunakan untuk manusia ya, tidak bisa untuk ini. Jadi subjeknya ini hiya ya, subjeknya hiya. Kalau begitu kita harus menggunakan kana yang sesuai dengan hiya. Apa itu? Kanat. Kanat. Ya, subjeknya ismu kanat itu hiya yang tersembunyi di sini. Hiya itu apa? Hiya itu kantor-kantor itu. Kantor-kantor itu kok hiya? Iya, oleh karena kantor-kantor itu jamak tidak berakal. Dalam bahasa Arab, jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Kanat mili li pemerintah al-hukumah. Jadi al-hukumah. Li itu al-hukumah. Kanat al-hukumah, pemerintah. Al-hukumah. Jadi milik itu li. Li plus al, ininya hilang. Kan begitu dulu kan? Jadi li ini disambungkan ke lam. Jadi lil hukumati. Daerah itu al-mahalliyati. Li syarikatil mahalli. Daerah. Sebentar. Swasta itu bukan mahalliyun. Swasta itu apa? Dalam latihan kemarin. Ahliyun. Swasta itu ahliyun. Ahliyun. Kalau daerah itu mahalliyun. Mirip ya. Mahalliyun. Mahalliyun. Jadi lisyarikatil ahliyun. Nah, ini lisyarikatil bukan mahalliyun. Kalau mahalliyun itu perusahaan daerah. Ini perusahaan swasta. Lisyarikatil ahliyah. Ahliyati. Al-makatibu lisyarikatil ahliyati. Jadi kantor-kantor itu milik perusahaan swasta. Jadi kalau perusahaan swasta tanpa alif lam ya, syarikatun ahliyatun. Kalau sekolah swasta, madrasatun ahliyatun. Ya. Kalau rumah sakit swasta, mustashfan. Mustashfan itu rumah sakit itu laki-laki ya, ahliyun. Ini ahliyun. Ahliyun. Kalau madrasatun ahliyatun, rumah sekolah swasta. Kanat lil hukumati
Jadi hiya kanat, hiya itu siapa? Kantor-kantor itu milik al-hukumah, itu pemerintah. Pemerintah daerah. Baru kita pakai al-mahalliyah. 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 Al-mahalliyati. Jadi ini kasrah oleh karena li, ini kasrah oleh karena selaras dengan al-hukumah. Kalau pemerintah pusat, al-hukumah al-markaziyah, markas. Ya, kalau daerah itu al-mahalliyah, al-hukumah al-mahalliyah. Kita lanjutkan. Rumah-rumah itu tua. Ini kalimat A milik B sekarang. Ya, sebelah kiri ini mubtada, sebelah kanannya itu khabar. Ya. Rumah itu baitun. Jamaknya buyutun. Jadi rumah-rumah itu jamak. Al-buyutu, ya. Al-buyutu sini saya tulis al-buyutu ini mubtada. Tua itu qadim. Khabar itu harus selaras dengan mubtada. Mubtadanya itu jamak tidak berakal, buyut. Jamak tidak berakal itu perempuan tunggal. Oleh karena itu, khabarnya juga harus perempuan tunggal. Qadim itu di perempuan tunggalkan. Qadimatun. Qadimatun. Ya, qadimatun. Al-buyutu qadimatun. Kalau baru jadidatun. Tak boleh jadidun. Oleh karena mubtadanya itu jamak. Mubtadanya itu jamak tidak berakal. Kalau jamak tidak berakal itu perempuan tunggal. Kemudian rumah-rumah itu hiya ya. Dulu milikku. Jadi ini kalimat A milik B lampau. Jadi kita gunakan kana atau kanat. Tergantung apakah A-nya ini laki-laki atau perempuan. Rumah-rumah itu perempuan. Oleh karena jamak tidak berakal. Jadi kita gunakan kanat. Kanat. Jadi rumah-rumah itu dulu milikku, li. Kalimatnya pendek dalam bahasa Arab ya. Kanat li. Kanat li. Sekolah itu dulu milik bapakku. Ini kalimat A milik B lampau ya. Kemudian kalimat kedua, sekarang sekolah itu milik seorang pengusaha kaya. Jadi sudah dijual berarti. Bukan milik bapakku lagi. Jadi dulu itu kita pakai kana atau kanat. Tergantung apakah ini laki-laki atau perempuan. Sekolah itu perempuan. Jadi kita pakai kanat. Ya, kanat milik bapakku li abi. Milik abi. Abi itu bapakku ya. Milik bapakku. Jadi kanat li abi. Jadi sekolah itu perempuan oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Kalau rumah-rumah itu perempuan oleh karena dia jamak tidak berakal. Jadi alasannya itu berbeda ya. Sekarang sekolah itu milik seorang pengusaha kaya. Jadi kalimatnya sekarang sudah kalimat A milik B. Sekarang ya. Jadi al-an ya. Al-an sekarang. Al-ana sekolah itu kita ganti dengan kata ganti. Kita ganti dengan kata ganti. Sebentar ya. Sekolah itu
sekolah itu dulu milik bapakku. Kemudian sekarang sekolah, ini sekolah itu ya. Jadi kanat, jadi subjeknya itu bukan kata ganti. Subjeknya itu sekolah itu ya. Kanat al madrasatu, ya kan? Ini subjeknya. Kanat al madrasatu, supaya bisa disambungkan bacaannya. Ini ganti dengan kasrah ya. Kanatil madrasatu milik bapakku. Li abi. Li abi. Ya, jadi li abi itu predikat ya. Atau khabar kanat. Baru kita ubah ke kalimat sekarang. Al-an, sekolah itu milik seorang pengusaha kaya. Jadi sekolah itu hiya ya. Jadi mubtadanya sekarang hiya. Hiya itu dia itu siapa? Sekolah itu. Jadi mubtada. Oleh karena kalimat A milik B sekarang. Milik li ya, seorang pengusaha li tajirin. Tajir itu pengusaha. Li tajirin kaya, ghaniin, kata sifat ya, selaras dengan ini. Niin. Jadi kalimatnya kanatil madrasatu li abi. Sekolah itu dulu milik ayahku. Al-an, sekarang sekolah itu diganti dengan kata ganti hiya li tajirin ghaniin, milik seorang pengusaha kaya. Ini dulu milikmu, sekarang dia milikku. Nah, ini tuh bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Tergantung yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau yang ditunjuk itu rumah, berarti laki-laki ya. Kita anggap saja ini laki-laki. Berarti hadza. Nah, hadza, ini yang pertama ini kalimat lampau ya. Oleh karena ini laki-laki, kita gunakan kana. Subjeknya ini hadza. Ini subjek. Ini mubtada. Kana hadza, ini dulu milikmu. Milikmu itu laka. Ya. Ini subjek yang dalam hal ini ismu kana, ini predikat yang dalam ini khabar kana. Kemudian sekarang dia milikmu. Al-an dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Oleh karena tadi kita anggap ini tuh laki-laki. Jadi al-an huwa ya, milikku. Ya, milikku itu li. Perhatikan tuh, kalimatnya pendek tapi perlu perhatian ekstra. Jadi kana hadza laka, ini dulu milikmu. Sekarang dia milikku. Al-an huwa li. Kan begitu kan? Al-an huwa li. Kemudian yang terakhir, tanah dan bangunan itu dulu milik Utsman, ya, dulu milik Utsman. Tanah itu al-ardu. Al-ardu, ardun itu bumi, tanah ya. Al-ardu. Dan bangunan wal bina'u. Bina itu bangunan. Wal bina'u. Al-ardu wal bina'u. Al-ardu wal bina'u. Al-ardu itu perempuan ya. Bina itu laki-laki. Jadi kombinasinya ini laki-laki. Jadi al-ardu wal bina'u milik Utsman
li itu milik ya, li'uthmana. Jadi Uthman itu majrur dengan fathah, oleh karena dia kata benda tidak boleh bertanwin. Li'uthmana. Ini begini. Ya kan? Li'uthmana. Al-ardu wal bina'u li'uthmana. Tanah dan bangunan itu milik Uthman. Sekarang al-an, dulu. Jadi dulu ini kita anggap laki-laki ya. Jadi kana al-ardu wal bina'u li Uthman. Ini subjeknya, ini khabarnya, ini predikatnya. Dalam hal ini khabar kana ya. Khabar kana. Kana al-ardu wal bina'u. Jadi ini ismu kana itu marfu. Ya. Khabar kana itu mansub, tapi oleh karena khabar kananya itu al-jar wal majrur, ya bentuknya seperti itu. Kana al-ardu wal bina'u li Uthmana. Sekarang itu dulu ya. Sekarang al-ana sekarang tanah dan bangunan itu kan dua itu, tanah satu bangun satu, jadi kata gantinya huma. Ini sebagai mubtada. Jadi kita ganti dengan kata ganti. Dalam bahasa Indonesia tidak bisa diganti dengan kata ganti, oleh karena tanah dan bangunan itu bukan orang ya. Al-ana huma milik li pemerintah pusat, al-hukumah. Pemerintah itu al-hukumah, itu al-hukumah, 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 al-hukumah. Oleh karena ini masih ingat dulu, kalau li dirangkai dengan alif lam, ini alifnya ini hilang ya. Jadi ini kita sambung dengan lam, seperti itu. Lil hukumah ini ti, oleh karena li harful jar. Pemerintah pusat itu al-markazi. Pusat itu al-markazi. Ingat saja markas. Markas itu kita pinjam dari sini itu. Al-markaziyun. Al-markaziyu. Jadi lil hukumatil markazi. Selaras dengan ini. Ini kasrah, ini pun kasrah. Ini beralif lam, ini pun beralif lam, tapi alifnya sudah dihilangkan. Lil hukumatil markazi. Itulah 5 latihan yang sudah kita inikan. Sebetulnya bukan 5, nomor 5 saja ada 2 kalimat. Jadi 2, ini 2, 7, 4. Nah, ini pun 2, 6, nomor 2 juga 2, 8, nomor 1 juga 2, 10 kalimat sebetulnya ya. Satu nomor itu 2 kalimat. Coba kita ulangi sekali lagi. Kanal ardu wal bina'u li Uthman. Jadi bumi dan bangunan itu. Ingat, bumi dan bangunan, al-ardu wal bina'u dulu milik Uthman. Al-an huma lil hukumatil markazi. Sekarang huma itu, tanah dan bangunan itu milik pemerintah pusat. Nah, ini kana hadza laka. Ini dulu milikmu. Sekarang dia milikku. Al-an huwa li. Jadi kenapa huwa? Oleh karena ini kita anggap tadi laki-laki ya. Akibatnya kita gunakan kana, kemudian kata ganjing digunakan huwa ya. Kemudian nomor berikutnya, sekolah itu dulu milik bapakku. Kanat al-madrasatu li abi. Kalau milik bapakmu li abuka. Kalau milik bapaknya li abihi ya.
Kalau milik bapakmu li abika ya. Jadi kanatil madrasatu li abi. Sekolah itu dulu milik bapakku. Sekarang ini ada in hamzah wasal ini. Hiya li tajirin ghaniin. Sekolah itu milik seorang pedagang kaya. Hiya itu apa? Hiya itu al-madrasah. Nah, ini al-buyutu qadibatun. Rumah-rumah itu tua. Nah, jadi mubtadanya itu rumah-rumah itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu khabarnya juga harus perempuan tunggal. Qadimatun bukan qadimun. Nah, rumah-rumah itu dulu milikku. Dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ini harus diganti dengan kata ganti. Kata ganti rumah-rumah itu hiya ya. Oleh karena itu kana yang digunakan itu kanat li. Oke, berikutnya al-makatibu lisyarikatil ahliyati. Kantor-kantor itu milik perusahaan swasta, ahliyah, swasta. Kemudian ini apa ini? Kantor-kantor itu hiya ya. Kita gunakan kanat. Kanat ini kantor-kantor itu hiya ya. Hiya. Jadi kana untuk hiya itu kanat. Jadi kanat lil hukumatil mahalliyah, milik pemerintah daerah. Jadi sekolah-sekolah itu hiya itu tersembunyi di kanat ya. Lil hukumatil mahalliyah. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada edisi berikutnya. Ya, pada edisi berikutnya besok atau 2 hari lagi. Besok itu ya. Cukup sekian, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.